guys, perkenalkan, nama aku Rosi Dewi Nurmaulida. Aku di sini sebagai konselor. Halo guys, perkenalkan nama aku Mila Amelia. Di sini aku sebagai konseli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, silakan Mbak duduk. Mari Mbak. Mbak Amel, silakan diminum dulu. Sama-sama. Diminum ya Mbak. Silakan, mari. Oh, ini Mbak Amel yang kemarin janjian lewat WhatsApp ya? Iya. Kalau boleh tahu, Mbak dapat nomor kontak saya dari siapa ya? Dari teman saya, kebetulan rekomendasi dari teman dekat saya. Oh gitu, alhamdulillah. Berarti hari ini Mbak secara sukarela untuk melakukan konseling pada hari ini ya? Oke Mbak, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rosi Nurmaulida. Saya seorang konselor yang ada di lembaga ini Mbak. Salam kenal ya Mbak Mel. Oh ya, sebelum konseling pada hari ini, saya mau tanya, Mbak Mel sebelumnya pernah melakukan konseling individual belum? Belum pernah. Berarti hari ini dan pertama kali sama saya dong ya Mbak? Iya. Oke, kalau gitu. Jadi, proses konseling atau konseling individual ini adalah yang dimana proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional. Yang dimana di sini konselornya itu saya sendiri dan konselingnya itu Mbak Amel. Saya lanjutkan ya Mbak Amel. Jadi di konseling ini kita itu megang beberapa asas Mbak. Nah, yang menjadi kunci pertama itu yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Amel ini sekarang tidak perlu takut jika masalahnya ini takut terbongkar atau tersebar kemana-mana, karena kami memegang asas kerahasiaan dan kami pun akan menutup rapat rahasia secara rapat sekali. Jadi Mbak percayakan sama saya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Amel ini kan sudah percaya sama saya dan sudah sukarela kepada saya. Saya harap Mbak secara sukarela menceritakan masalah Mbak kepada saya. Begitupun dengan saya Mbak. Saya juga secara sukarela akan membantu Mbak dengan penuh perhatian dan memberikan waktu dengan tenaga kepada Mbak. Saya mau tanya, Mbak kesini secara sukarela atau dipaksa oleh orang lain ya Mbak? Oke, setelah Mbak percaya kepada saya dan Mbak Amel pun sudah secara sukarela untuk melakukan konseling hari ini, ada asas yang lain Mbak, yaitu asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak Amel secara terbuka kepada saya apa yang akan Mbak Amel ceritakan, apa yang akan Mbak Amel rasakan, apa yang Mbak Amel bingungkan terhadap hal yang akan kita bahas hari ini. Agar apa? Supaya secara terbuka dapat membantu Mbak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, begitu ya Mbak. Nah, ada asas yang terakhir Mbak, yaitu asas bahwasannya keputusan terakhir ada di tangan klien. Jadi, nanti hasil akhirnya apakah Mbak mau menerima atau menolak, mau dijalankan atau tidak dijalankan, itu terserah Mbak.
kami tidak memaksakan apapun hasil keputusan Mbak Amel nanti, dan kami pun tidak akan memberikan tekanan kepada Mbak Amel. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan Mbak Amel? Nah, Mbak Amel sudah percaya sama saya dan sudah sukarela dan sudah siap untuk terbuka sama saya. Rileks aja ya Mbak. Kalau begitu, kira-kira Mbak Amel hari ini apa yang mau diceritain ya Mbak? Sebetulnya saya bingung Bu, harus mulai menceritakan dari mana, karena permasalahan ini berlangsung selama beberapa hari. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Mbak Amel sudah merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya benar, memang itu yang saya rasakan. Sembari isi waktu luang, kalau nggak kuliah, aku kerja. Oke, lalu bagaimana selanjutnya Mbak Amel? Akhirnya aku kan cari kerjaan tuh yang ada sih kerjanya. Jadi aku juga bisa cocokin sama jadwal kuliah juga kan. Nah setelah dapat kerjaan, ya saya jalani kerjaan itu kan sambil kuliah juga jalan. Alhamdulillah aja kan ya, Tapi kenapa Mbak Amel? Memangnya jadinya Mbak Amel ini kerjanya apa ya Pak? aku kan kerja di apotek kan Mbak, tapi lama-lama itu suka bingung antara lagi nyaman ke kerjaan, tapi aku juga pikir kuliah itu lebih penting. Kadang juga aku suka ngerasa kelabakan gitu, apalagi kalau misalkan jadwal kuliah itu suka nyebelin. Saya suka kelabar sendiri, apalagi jadwal kuliah itu suka nyebelin, nggak teratur, kadang ada yang pagi banget, kadang ada yang sore, jadi aku suka bingung gitu kalau misalkan ngatur jadwal kerja, sistemnya. Saya sangat memahami sekali bagaimana perasaan Mbak Amel. Pasti Mbak Amel ini merasakan kebingungan ketika berada di posisi Mbak Amel sekarang ini. Dan sepertinya juga Mbak Amel merasa nggak nyaman lama-kelamaan. Soalnya di sisi lain prioritas utama itu kuliah, tapi di sisi lain kerjaan juga bisa buat Mbak Amel mengisi waktu Mbak dengan kegiatan yang bermanfaat gitu ketika di luar jam kuliah, ya kan? Nah, sama kebagi juga fokusnya. Iya Mbak, nah aku sendiri ngerasanya jadi bingung gitu. Coba Mbak Amel tanya, selama ini dari dua kegiatan yang Mbak Amel lakukan, prioritas utama yang sekarang itu kuliah atau kerja? Ya aku sudah jelas kuliah tetap jadi prioritas. Baiklah, tapi sekarang bagaimana perasaan Mbak Amel sendiri? Ya jadi kebagi dua fokus bingung. Padahal apa yang harus diprioritaskan? Ya kuliah Mbak, tapi kerjaan juga bagi saya sekarang udah jadi prioritas setelah kuliah. Jadi gimana dong? Saya juga ngerasa kuliahnya cukup terganggu fokusnya sama kerjaan, tapi saya juga nyaman di kerjaan saya sekarang. Begini Mbak Amel, jadi kan setiap dari pilihan atau keputusan Mbak Amel sendiri itu pasti ada aja konsekuensinya yang harus Mbak Amel hadapi. Lalu bagaimana nih dengan Mbak Amel? Apa ketika Mbak memutuskan untuk bekerja, tentu saja Mbak Amel sudah berpikir bahwa pasti ada konsekuensinya yang akan Mbak Amel hadapi itu apa? Dan konsekuensi yang akan dihadapi oleh Mbak Amel itu apa? Betul sekali Mbak Amel, berarti sejauh ini Mbak Amel itu dengan baik dan saya pun merasa bangga dengan Mbak, karena sekarang nih saya merasa kebingungan bagaimana menyiasati atau memanage waktu Mbak Amel itu, ya Mbak
membagi waktu, mana waktu fokus kuliah, mana waktu fokus kerja, itu Mbak. Jadi sehingga Mbak Amel juga pada dasarnya menyadari bahwa kuliah itu harus menyesuaikan dengan pekerjaan. Tapi kerjaan yang Mbak Amel pilih itu harus yang sesuai dengan jadwal kuliah Mbak Amel, agar kuliah sebagai prioritas utama Mbak tidak terganggu fokusnya bagi Mbak kan ya? Sehingga Mbak Amel ini nggak bingung dan nggak khawatir lagi buat membagi fokus antara kuliah dan kerja. Begitu kan Mbak? Iya ya, karena saya terlalu nyaman dengan kerjaan saya sampai saya lupa prioritas utama saya sekarang adalah kuliah. Harusnya saya harus pintar-pintar mengatur waktu dan benar-benar harus menyadari mana yang harus pilihan utama. Ya begitu Mbak. Bener banget Mbak Amel. Kita juga tidak boleh lupa bahwa hidup itu pilihan. Sehingga di antara dua pilihan itu harus ada pilihan yang pertama dan pilihan yang kedua. Segalanya itu pasti ada skala prioritasnya. Sehingga dari skala itulah kita bisa menentukan mana yang harus kita utamakan dan mana yang harus kita kerjakan. Jadi yang saya harus lakukan sekarang bukan kuliah yang menyesuaikan kerjaan, tapi kerjaan yang menyesuaikan kuliah. Biar Amel nggak terganggu fokusnya sama prioritas utama. Iya Mbak, betul sekali. Bagaimana perasaan Mbak Amel sekarang? Terima kasih Mbak. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang karena saya bercerita kepada Mbak dan beban saya juga menjadi kurang. Alhamdulillah saya nggak harus bingung lagi karena skala prioritas itu tadi ya Mbak. Apakah ada lagi yang Mbak Amel ingin sampaikan kepada saya? Sudah tidak ada Mbak, lebih dari cukup. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Rosi yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, dan terima kasih banyak sudah memberikan nasihat kepada saya dan meluangkan waktunya. Sebelumnya saya izin pamit karena jam 1 siang nanti ada jadwal kuliah. Baik Mbak Amel, sama-sama. Terima kasih kembali. Dengan senang hati saya bisa membantu Mbak Amel. Dan Mbak Amel tidak perlu sungkan ya jika ada sesuatu hal yang Mbak ingin berbagi kepada saya, mau cerita cerita lagi seperti ini. Baik, silakan Mbak Amel jika ingin duluan pulang. Jangan lupa ya fokus kuliahnya, prioritas utama sekarang Mbak Amel ini adalah kuliah, oke? Dan Mbak Rosi. Mari Mbak Amel, makasih. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, saya sedikit mengganggu waktunya. Saya kesini itu punya tujuan ingin berkonsultasi dengan ibu. Apakah ibu sibuk? Tidak nak, Ibu minta maaf sebelumnya. Ibu hari ini mungkin bisa ada waktu 20 menit untuk kamu dapat konsultasi dengan tidak apa-apa. Iya bu, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah meluapkan isi hati saya. Oke baik. Sebelumnya saya ingin tahu nak, saya kenapa? Nama saya Aisyah Oleh Fitri bu. Ibu bisa Nama panggil saya Aisyah. Oke, Aisyah ya. Perkenalkan, nama Ibu Rosmi Maulida. Ibu adalah seorang konselor yang ada di lembaga ini. Ibu mau tanya, bagaimana kabar Mbak Ibu? Alhamdulillah bu, kabar saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau tanya, nah, kamu sudah pernah melakukan konseling individual belum? Belum bu, ini pertama kalinya saya melakukan konseling gitu bu. Baru pertama kali, dan pertama kalinya sama saya ya? Iya bu, karena kan kita dekat gitu ya. Saya mau konsultasi di center juga bingung. Iya, terima kasih. Oh ya Aisyah, Ibu mau tanya.
tahu deh tentang mengenai proses konseling, bagaimana tata cara konseling, sudah tahu Bu? Belum Bu? Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ya bahwasanya proses konseling. Baik, dan di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana tentang proses konseling individual ya. Yang dimana proses konseling ini atau konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga kerja profesional, yang dimana ada yang dilayani dan ada yang konseling ini, yang dimana saya sebagai konselornya yang akan menangani kamu ini sebagai konselor saya. Nah, tujuan konseling ini yaitu yang pertama, kita bisa dapat mengatasi suatu masalah. Nah, selain mengatasi suatu masalah, tujuan dari proses konseling ini yaitu untuk memandirikan klien. Nah, jadi ketika nanti Nak Aisyah ini mempunyai suatu masalah yang sama, jadi Nak Aisyah ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan Nak Aisyah? Tidak ada Bu, tapi saya takut, kan saya nanti cerita ke Ibu tentang permasalahan saya, tapi saya nanti takut Ibu menceritakan masalah saya. Oh iya, kamu tidak perlu khawatir Aisyah, karena bagaimana proses konseling ini kita mempunyai etik, teknik, dan asas-asas. Nah, salah satunya ini yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi Ibu akan menjaga rahasia kamu secara rapat-rapat, dan kamu tidak perlu khawatir jika masalah itu takut terbongkar atau takut terbuka oleh orang lain, karena saya menutupnya rapat-rapat. Nah, selain itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Nak Aisyah kesini datang secara sukarela untuk melakukan konseling kepada Ibu. Nah, Ibu mau tanya, apa Nak Aisyah datang ke sini secara sukarela atau dipaksa oleh orang lain? Saya kesini secara sukarela Bu, tidak ada atas paksaan siapapun ataupun orang tua saya. Alhamdulillah ya kalau gitu, berarti Nak Aisyah ini sudah menyadari bahwa dalam diri ini butuh banget untuk dikonseling, ya kan? Iya. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang asas keterbukaan. Yang dimana Nak Aisyah datang ke sini, Ibu harap Nak Aisyah ini menjelaskan secara penuh, secara sukarela. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang asas keterbukaan. Yang dimana Nak Aisyah datang ke sini, Ibu harap Nak Aisyah ini menjelaskan secara penuh, secara sukarela. Jadi Ibu harap Nak Aisyah ini untuk menceritakan semua permasalahannya secara terbuka kepada Ibu. Apa yang Nak Aisyah rasakan hari ini, apa yang Nak Aisyah bingungkan, ceritakan saja kepada Ibu. Dan Ibu harap jika nanti Aisyah menceritakan, jangan setengah-setengah gitu. Jadi biar Ibu juga bisa paham apa yang dimaksud dengan Nak Aisyah ini, gitu ya. Dan ada baik untuk asas yang tadi ini, yaitu ada asas keputusan berada di tangan klien. Nah, jadi ketika nanti hasil dari proses konseling kita hari ini, Nak Aisyah mau menerima atau menolak, mau dijalankan atau tidak dijalankan, itu terserah, saya kembalikan kepada Nak Aisyah sendiri. Gitu. Jadi saya sama sekali tidak memaksa Nak Aisyah harus menjalankan atau tidak. Intinya saya kembalikan semua itu kepada Nak Aisyah sendiri ya, dan saya tidak ada paksaan apapun gitu. Dan
11 kan gitu. Dan mau main dan apalagi saya tuh setelah main kan saya harus lanjutkan ke perguruan tinggi negeri kan jadi saya tuh banyak masalah banget gitu, banyak yang saya pikirkan, banyak yang banyak yang terjadi gitu di kehidupan saya. Jadi saya tuh makanya berpikiran untuk saya harus konseling dengan ibu. Oke, baik. Nah, Aisyah ini apa yang dibingungkan ya? Saya kan bentar lagi mau ibu, terus orang tua saya tuh ini punya banyak sekali permintaan, punya banyak sekali rencana gitu, dan rencana itu membuat saya kok kayak saya tuh nggak setuju gitu Bu, karena saya tuh tidak masuk gitu ke kriteria seperti mereka yang mereka inginkan kan. Saya tuh disuruh sama orang tua saya tuh ke perguruan tinggi negeri. Kan saya tuh disuruh masuk ke perguruan tinggi negeri untuk menjadi guru. Dengan orang tua saya itu menjadi guru gitu. Padahal saya tuh nggak masuk gitu ke kriteria mereka, ke kriteria guru saya tuh nggak cocok gitu Bu. Memang kamu ingin menjadi apa nih? Saya itu cita-citanya menjadi fotografer. Karena emang saya tuh cocok dan menurut saya tuh bakatnya di situ gitu. Apakah orang tua kamu menyetujui kamu masuk situ? Nah itu orang tua saya tuh pengennya saya tuh jadi guru kan, padahal saya tuh bakatnya tuh di fotografer kan gitu, cocoknya tuh di fotografer. Saya tuh nggak mau jadi guru karena apa ya, saya tuh nggak cocok gitu, dan saya tuh bukan kriteria menjadi guru gitu. Berarti di sini kamu merasa bahwa pilihan kamu itu benar, dan mungkin kamu di sini masih belum bisa percaya diri dengan orang tua, apa yang orang tua kamu inginkan. Jadi kamu belum merasa saya ini bisa menjadi seorang guru, padahal kamu belum coba kan? Iya Bu, emang saya mungkin belum mencobanya, tapi saya tuh kan saya tuh pengen masuk ke perguruan tinggi tapi sesuai dengan bakat saya gitu, menjadi fotografer. Kan soalnya kalau misalnya masuk ke perguruan tinggi tapi nggak sesuai dengan bakat, terus atas paksaan dan ditekan terus, itu kan kayak nanti hasilnya mungkin nggak baik gitu Bu. Aku mau tanya, apa alasan orang tuamu tidak mendukung apa yang kamu inginkan, sedangkan kan kamu ingin menjadi seorang fotografer? Iya Bu, jadi orang tua saya itu kan menjadi fotografer itu nanti hidupnya tuh nggak akan menjanjikan gitu, karena mungkin mereka mikirnya tuh menjadi fotografer itu gajinya kecil gitu kan, emang gajinya kan nggak menentu gitu, nggak kayak pekerja yang menentukan. Misalnya kayak guru, emang guru kan udah menentu banget kan gajinya gitu, jutaan gitu. Kalau fotografer kan gajinya paling 50.000, 200.000 kayak gitu. Mungkin orang tua kamu ini mikirnya itu buat masa depan kamu, Iya, kan? depan saya. Masa yang akan datang, Iya, gitu kan? betul. Karena yang namanya orang tua ini Iya. yang terbaik untuk Iya, anaknya. betul. Oke. Iya. Terus saya mau tanya, apa yang kamu akan lakukan sedangkan orang tua kamu ini tetap bersikeras untuk melarang kamu untuk kamu tetap menjadi seorang guru? Nah itu yang saya pikirkan gitu kan, saya bingung banget gitu tuh, saya itu harus seperti apa gitu kan, apakah saya nanti akan masuk ke guru atau saya akan ke fotografer gitu. Jadi itu masih ada di pikiran saya gitu, masih saya pikirkan saya ini harus seperti apa gitu. Tapi mungkin saya kesini tuh minta bantuan kepada ibu gitu, mungkin ibu punya solusi, punya jalan keluar gitu buat saya. Sekarang ini kamu benar-benar bingung dengan kemauan orang tua kamu? Iya Bu, saya bingung banget, saya bimbang gitu. Orang tua saya minta seperti itu, sedangkan saya juga punya bakat, punya keinginan untuk masuk ke fotografer, kan saya jadi harus membela diri aja lah. Itu kayak rasa kesal gitu Iya, kesel banget ya ampun. Sedangkan Mbak Aisyah ini merasa kesal sendiri gitu kan, karena Iya. mungkin Aisyah ini mikirnya saya sudah besar, kok saya tidak bisa memutuskan pilihan saya sendiri Nah, gitu ya. Iya. Wah, gitu Kurang gitu ya. kesel banget ya ampun. Karena Mbak
masih labil gitu ya, masih Iya. bingung gitu. Sedangkan Aisyah ini merasa kesal karena tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Karena Aisyah ini merasa sudah dewasa kan. Iya Bu, betul banget. Tapi ada faktor lain tidak selain bakat yang kamu punya menjadi fotografer ini? Apa hal yang mendorong kamu yang kamu tetap memikir bahwa fakultas keguruan itu bagaimana atau seperti apa gitu? Sedangkan menurut ibu fakultas keguruan juga cukup menjanjikan untuk di masa yang akan datang gitu, karena sudah jelas. Nah, iya Bu. Jadi saya juga sepakat ya dengan Ibu bahwa masa depan seorang guru itu sangat menjanjikan dan mungkin cerah daripada menjadi tukang fotografer gitu. Tapi saya tuh ini Bu, memang saya tuh apa ya, kayak nggak cocok gitu loh. Jadi Karena langsung belum ada keyakinan dari diri hati iya Aisyah itu sendiri juga tidak iya. yakin, tidak percaya diri kan? Tidak percaya diri ya, itu nomor sekian. Tapi kan saya itu kan kayak mungkin menurut saya nih ya, saya tuh suka foto-foto itu dari kecil. Jadi saya tuh mungkin orang tua saya mungkin tidak tahu ini ya, tapi saya tuh diam-diam tuh kayak menekuni gitu sebuah fotografer ini, sebuah fotografi gitu. Dan saya tuh bersikeras. Kenapa? Karena ya saya tuh udah belajar dari kecil dan insya Allah juga saya yakin gitu bahwa saya tuh bakal sanggup, bakal lolos gitu di bidang fotografer di perkuliahan fotografi ini gitu. Karena fotografi juga apa ya, termasuk cita-cita kamu dan atau enggak hobi kamu kan? Iya itu, Hobi ya dari kecil. dari kecil itu Kalau saya sudah menentukan. saya suka banget gitu sama fotografi. Iya. Lalu bagaimana Aisyah? Iya Bu, jadi kan ya saya tuh bukan masih, tapi saya tuh emang nggak cocok gitu kan. Jadi seorang guru itu kan harus anggun, harus seperti apa gitu kan, harus punya kriterianya gitu kan. Dan sedangkan saya pikir mengapa saya tidak cocok ya, karena saya penampilannya seperti ini gitu. Dan nanti gimana gitu murid-murid saya akan saya ajar, kan mereka pasti mikirnya, weh kok kita diajar sama guru seperti ini kan gitu. Dari Aisyah sendiri tuh sudah membayangkan ya. Iya. Nanti ke depannya kalau saya jadi guru, saya gimana? Nah Saya di iya, sana gitu ya. nah iya, apalagi kan saya tuh bukan di bidangnya gitu kan, harus menjadi guru kan itu sangat sulit menurut saya, dan itu kan sangat mengerikan karena juga saya itu dapat cerita dari teman-teman saya yang sudah menjadi guru itu bahwa menjadi guru itu sulit, banyak tesnya, dan udah jadi guru pun ada tesnya gitu kan. Terus juga banyak rintangannya gitu, dan saya tuh udah mikir, wah jadi guru itu berarti sulit kan. Nah ya udah saya tuh enggak gitu Bu. Ya di situ kamu sudah apa ya, merasa bahwa dari umur itu kamu tuh tidak yakin gitu kan, padahal kamu belum mencoba gitu kan, baru kayak ngebayangin gitu kan, baru kayak nanti ke depannya saya takut gini karena kamu bilang seperti ini, karena kamu kan belum mencoba dan kamu belum yakin dengan dirimu sendiri, makanya kamu bilang seperti ini kan. Ya Bu, itu juga sih, tapi kan saya tuh udah percuma dong berarti kalau misalnya saya belajar dari kecil tentang fotografi itu. Masa iya saya udah belajar dari kecil fotografi dan menekuninya, masa saya masuk ke perguruan tinggi jadi guru gitu. Kan saya ingin lebih mengembangkan bakat saya melalui perguruan tinggi fotografi ini gitu. Dari sini Aisyah ini masih belum yakin dengan kemampuan Aisyah. Iya Bu, saya belum yakin, dan mendapat omongan seperti itu tuh saya tuh jadi semakin takut gitu Bu, ya Allah. Jadi saya tuh ya udahlah, saya menutup diri bener-bener nggak ke guru gitu. Oke Aisyah, mungkin bisa kita cukupkan ya Iya, Bu. proses ini. Iya, Bu. Soalnya saya kan tadi bilang dari awal ya, Iya. mungkin kita bisa melaksanakannya belum kita. Iya, Bu. Kayaknya ini udah habis. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, Iya. silakan. Ya, nanti buru-buru. Iya, nanti kita jalankan lagi ya besok hari ya. Iya Bu, nanti dijadwalkan terus. Oke, nanti kamu kabarin saya aja ya. Iya, Oke. Bu.
Iya Bu, ini Bagaimana Kak Aisyah kabarnya hari ini? alhamdulillah Bu, kabar saya baik aja. Bagaimana dengan Ibu juga? Alhamdulillah, seperti yang Kak Aisyah lihat di ruangan ini saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah keadaannya lebih baik dari hari kemarin? Iya Bu, alhamdulillah seperti sekarang ini saya sudah sedikit lega sih, tapi kan saya belum dapat solusi ya, belum dapat jalan keluar juga. Jadi saya butuh bantuan dari Ibu. Kelihatan sih dari wajahnya Aisyah ini agak kelihatan fresh, jauh lebih baik ya. Iya sih. Tapi bagaimana apa namanya setelah kemarin berkonsultasi dengan ibu, apa yang Aisyah lakukan? Iya, saya masih memikirkan itu, masih bingung itu karena orang tua saya juga masih kemarin juga gitu saya pulang dari sini, terus malam juga itu masih diomongin terus bahwa saya itu harus masuk ke guru ke perguruan tinggi negeri gitu. Jadi Aisyah ini setelah melakukan konseling bersama saya kemarin langsung ngobrol dengan orang tua ya? Iya Bu, betul. Apa tuh obrolan? Bagaimana? Iya Bu, jadi orang tua itu masih minta saya untuk masuk ke perguruan tinggi gitu, masih menekankan. Jadi saya juga ya saya membicarakan apa yang saya bicarakan kepada ibu gitu, bahwa saya itu menjadi guru itu saya itu tidak cocok gitu, itu bukan skill saya, bukan passion saya, ya bukan bidang saya gitu. Saya tuh nggak bisa jadi guru karena saya kan begini gayanya, terus juga nanti bagaimana gitu persepsi anak-anak yang saya ajar, kan mungkin mereka akan berpikir bahwa kok kita diajar sama guru yang seperti ini gitu kan, saya tidak jadi panutan gitu di depan mereka. Kemarin ketika kamu berkomunikasi dengan kedua orang tuamu, kalian bagaimana tuh responnya? Apa saling beradu argumen atau tetap yang satu tetap ini atau gimana tuh respon kamu? Iya, saya kan mencoba memberi pengertian yang secara baik-baik kan, tidak mungkin saya teriak-teriak atau apapun itu gitu. Saya memberi pengertian pada mereka bahwa saya itu tidak cocok gitu, saya itu nggak mau di bidang itu karena saya itu nggak bisa jadi guru gitu. Berarti orang tuamu tetap bersikeras gitu ya? Iya. Apa ya? Kalau mereka maksudnya kamu jadi ini, jadi Iya. lulus dulu aja, sedangkan kamu tetap tidak bisa gitu kan? Kayak bilang ke orang tua, tetap harus tidak yakin gitu. Iya. Saya mungkin kamu bilang kayak saya belum yakin kenapa gitu. Kamu memberikan arahan seperti apa? Apakah kamu di situ menekankan kayak intinya ya terserah saya gitu atau gimana ya? Iya, jadi kan saya itu sebenarnya tuh saya ke orang tua saya tuh tidak ngomong bahwa saya tidak yakin atau saya belum yakin gitu. Saya ngomong saya itu ingin jadi fotografer yang handal karena saya maka dari itu saya tuh harus kuliah di fotografer biar saya jadi fotografer yang handal gitu. Jadi kamu masih mencoba untuk memberikan pemahaman lagi Iya, ya? paham. Saya bisa masih sekarang mendapatkan solusi, soalnya saya butuh banget butuh solusi gitu, biar saya bisa keluar dari permasalahan ini. Oke, insya Allah bisa ya Nak. Soalnya hari ini alhamdulillah ada peluang. Nah semoga kita sama-sama untuk mencari solusinya, mencari jalan yang terbaik, dan semoga proses solusi kita hari ini menemukan jalan terbaik. Ibu mau tanya, apa yang mengganjal dari Kak Aisyah ini? Apa Iya kan orang tua saya tuh masih menekan saya gitu, masih menyuruh saya untuk masuk ke guru perguruan tinggi negeri masih kan. menekan? Iya. Oke, dan ibu mau tanya, apakah kamu masih bersikuku untuk menjadi fotografer juga? Iya Bu, saya masih bersikuku sebenarnya, tapi saya lama-lama capek juga ya bersikuku itu, jadi saya lebih baik mengalah aja lah, jadi dulu nggak apa-apa. Gitu.
depan yang cerah gitu ya. Sedangkan fotografer pilihan saya itu tidak punya masa depan yang cerah, tidak punya gaji yang stabil gitu. Dan kamu benar-benar yakin dengan kamu bisa menjadi fotografer. Tapi kamu sempat bisa menenangkan diri kamu dulu. Maksudnya gini, ibu meminta kamu untuk menenangkan diri kamu karena kamu berpikir lebih apa ya, lebih lagi bahwasanya apakah jurusan fotografer itu lebih baik buat saya untuk depannya daripada jurusan hubungan? Atau kamu sudah berpikir seperti itu? Iya Bu, saya sempat berpikir juga. Saya menenangkan diri saya dan berpikir gitu bahwa ya udahlah, saya lebih baik mengalah aja, karena saya mengetahui bahwa orang tua saya itu beliau-beliau ini sifatnya keras. Mereka itu tidak mau mengalah gitu. Maksudnya yang mereka tuh ingin anaknya tuh seperti ini seperti itu, karena mereka tahu bahwa anaknya tuh pasti kalau misalnya gitu punya masa depan yang baik gitu. Jadi ya udahlah, saya yang mengalah aja gitu. Saya yang mengikuti mau mereka, karena kan saya juga mikir-mikir tuh saya capek gitu terus sama-sama bentrok keras kepala gitu juga capek. Lebih baik saya mengalah aja daripada saya tidak mengikuti tidak mengikuti perkataan mereka kan. Jadi lebih baik saya jadi guru aja sebelum ini. Padahal kan masa depan itu kan sesuai dengan kita kan. Kalau misalnya kita mengalami masa depan itu, walaupun itu masa depannya sulit gitu, tapi itu akan menemukan suatu cerahan di situ kan Bu. Ya, ya. Jadi yang dimana kamu memiliki bahwasanya apa yang kamu jalankan, apa yang kamu rasakan, maksudnya yang membuat kamu senang pasti akan lancar gitu. Ya, apa yang disuka itu pasti akan menemukan cerahan yang luar biasa. Dan sebenarnya emang pengalaman itu realistis ya. Ya. Jadi orang tua kamu ini ingin anaknya lebih apa ya, mendidikan anaknya ini benar-benar jauh matang-matang sekali gitu. Jadi ini anak itu lebih baik, apa ya, orang tua pasti berpikir anak saya ketika nanti di kemudian hari masa depannya saya pengen dia jadi guru gitu. Karena saya berpikir gitu ya, mungkin ini omongan dari orang tua kamu nih. Mungkin kalau dari kamu, orang tua kan pengen anaknya yang terbaik Iya, semua orang tua ada yang semua seperti itu. kan. Jadi yang dimana yang namanya pengalaman dulu dan pengalaman baik yang diberikan orang tua ya karena mereka sudah merasakan Iya, kan. baik Anissa juga. Jadi tidak mau anaknya apa ya, tidak mau anaknya seperti orang tua apa ya, gimana ya maksudnya, jadi tidak mau anaknya seperti orang tua kamu kemarin yang apakah Kak Aisyah benar-benar yakin jika suatu saat Kak Aisyah ini menjadi seorang fotografer, kedepannya sudah memikirkan hal itu? Saya udah memikirkan sih Bu, aku makanya saya bersyukur tuh ya, karena saya sudah memikirkan matang-matang, sudah punya plan bagaimana nantinya itu, saya benar-benar udah menyiapkan semuanya gitu. Oke, kamu sudah berpikir, serius kamu sudah berpikir ke arah sana? Iya serius Bu. Dan menurut saya menjadi seorang fotografer itu yang sekarang ini kamu apa namanya, yang sekarang ini kamu jalani itu adalah sebuah hobimu, bukan cita-cita. Iya. Jadi masih seperti itu. Apakah Aisyah ini kedepannya sudah berpikir bahwasanya ketika Aisyah tua, gitu, apakah akan tetap menjadi seorang fotografer? Iya Bu, saya kan udah memikirkan bahwa kedepannya seperti apa. Saya juga udah menyiapkan plan-plannya dari gimana gitu. Kalau saya sudah menyiapkan dengan matang-matang gitu, kalau saya tuh akan kayak gimana tuh udah saya siapkan semuanya gitu. Tapi orang tua saya tetap bersikukuh, tetap pada pendiriannya, tetap pada keinginannya gitu. Menurut ibu ya, Aisyah ini ingin menjadi seorang fotografi itu
sebuah hobi gitu, bukan cita-cita. Ya Bu, itu emang hobi saya gitu, bukan cita-cita, tapi saya sering menemukan kan kita sering melihat gitu ya Bia, bahwa dari hobi itu tuh bakal menemukan sebuah kesuksesan gitu. Dengan hobi itu kita bisa menemukan sebuah pencerahan yang luar biasa gitu. Dan apa alasan Aisyah gitu tetap ingin menjadi seorang fotografi? Apa alasan Aisyah gitu? Tetap aku pengen jadi fotografi, karena dari perasaan Aisyah sendiri belum bisa menghilangkan kan. Maksudnya ya ibu tahu yang namanya kita hobi itu tidak semudah yang dibayangkan. Maksudnya gini, ketika kita fokus ke hobi ini, jadi kayak seakan-akan kalau misalkan tiba-tiba fokusnya ke sini, jadinya kayak merasa tidak semudah itu kan, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu, karena saya sudah mengkonseling semua orang. Maksudnya Aisyah ini sudah menekuni gitu dunia fotografi itu udah jauh-jauh hari, udah lama banget kan. Oh iya memang. Kecil kan? Iya, dari kecil gitu. Jadi mungkin butuh waktu juga buat Aisyah ini, bahwasanya Aisyah memikirkan sebenarnya bukan menghilangkan ya, tapi kayak menurunkan gitu, perasaan Aisyah ini, supaya Aisyah ini benar-benar yakin bahwasanya nanti ketika mengambil jurusan keguruan ini tetap menekuni hobinya, tapi di mana hobi ini menjadi sampingan aja gitu, paham nggak? Iya paham. Gitu. Jadi ya tetap Aisyah ini menjadi seorang guru, tetapi hobi Aisyah ini jangan sampai hilangkan. Itu bisa buat bisa diselang-seling lah. Ya itu maksudnya kalau jadi fotografi kan tidak setiap hari juga, maksudnya kan ada waktu luang bisa tuh lagi gitu tuh, karena mungkin orang tua Aisyah ini kan ingin tahu nih anak saya ke depannya lebih baik tuh ya jadi guru prioritasnya. Sudah jelas kan? Iya sudah jelas. Iya Bu. Ya mungkin sepertinya seperti itu aja Ibu ya, yang Ibu omong itu mungkin itu yang saya butuhkan saat ini, yaitu sebuah solusi, sebuah jalan keluar bagi saya gitu, karena saya tuh bener-bener bingung banget gitu tuh, saya harus kayak gimana gitu, dan butuh solusi, makanya saya kesini lagi ketemu Ibu. Keinginan kamu menjadi seorang fotografi ini menurut ibu itu dipicu karena hobi kamu, dan kamu ini merasa tidak yakin bahwasanya kamu menjadi guru gitu. Dan apakah kamu sudah memikir matang-matang untuk kedepannya mana yang lebih efektif gitu? Apakah di balik fotografer atau menjadi seorang guru? Apakah kamu sudah memikirkan mana yang lebih efektif itu yang mana gitu untuk masa depan kamu yang mana? Iya, saya sudah memikirkan. Kemarin saya pulang dari sini, saya intan. Saya menenangkan hati saya, menenangkan pikiran saya, dan saya berpikir gitu bahwa saya harus pilih mana yang lebih baik gitu kan. Dan saya juga udah memilih sekarang gitu. Lebih baik saya itu mengalah aja daripada saya harus bersikukuh terus bersama orang tua saya. Sedangkan orang tua saya itu keras orangnya, beliau ini, jadi saya lebih baik ya udah saya aja yang mengalah itu daripada kita gitu terus kan. Dan akhirnya intinya Aisyah ini sudah menyadari bahwa yang lebih baik untuk dijadikan masa depan ini adalah menjadi seorang guru. Iya gitu. Oke, jadi hobi yang Aisyah temukan ini menjadi fotografi itu bisa menjadi sampingan gitu kan. Tadi Aisyah ini sudah berpikir kan menjadi seorang guru depannya, karena itu lebih bagus kan, lebih baik dan menjamin juga kan. Nah, oke. Ibu berpikir juga seperti itu karena saya sendiri kan sudah mengatakan bahwasanya akhirnya menjadi seorang guru untuk mengolah
gitu ya. Dan saya yakin Nak Aisyah ini bisa menjadi seorang guru. Nah, kenapa Nak Aisyah awalnya berpikir saya takut nanti siswa-siswi yang diajar saya tidak takut saya menjelaskannya anak-anaknya tidak paham. Jangan seperti itu Nak Aisyah. Jadi kan yang namanya pemula ya, masih pemula, dan Nak Aisyah pun masih membayangkan, masih ada perasaan takut gitu. Ya wajar lah, itu wajarkan karena itu namanya juga ya sesuatu hal yang baru itu tidak semudah itu. Kita harus mencoba berbagai proses. Misalkan Nak Aisyah ini kan masih kurang percaya diri. Nah, bisa karena Nak Aisyah ini benar-benar yakin untuk menjadi seorang guru, nah kan bisa berlatih dulu kan? Berlatih untuk ngomong di depan banyak orang. Jadi biar Nak Aisyah ini percaya diri gitu ketika nanti menjelaskan di depan anak muridnya gitu ya. Dan ibu pengen masih tahu juga bahwasanya sesuatu itu jangan dulu kita bayangkan gimana ya, jangan buru-buru. Maksudnya gini, kamu membayangkan ini itu tapi belum kamu lakukan. Iya, jadi kamu merasa bisa nggak ya. Kamu pelan-pelan membiasakan untuk berbicara di depan umum agar melatih kepercayaan diri kamu. Bagaimana dengan apakah bisa? Insya Allah bisa Bu, nanti akan saya coba untuk berbicara di depan mama. Dan kamu bilang ini udah kamu pelan-pelan membiasakan untuk berbicara di depan umum agar melatih kepercayaan diri kamu. Bagaimana dengan apakah bisa? Insya Allah bisa Bu, nanti akan saya coba untuk berbicara di depan mama. Guys, perkenalkan, nama aku Rosy Dewi Monda. Aku di sini bertugas sebagai konselor, di mana konseling ini yang bernama Aisyah Nur Fikri. Terima kasih. Halo, aku Aisyah Nur Fikri. Aku sebagai konselingnya Rosy Dewi Terima kasih.